Elin, jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda, bagian 1. Cerita ini terjadi di tempat tinggalku di kota Cilacap tahun 1991. Pada saat itu aku masih duduk di bangku SD. Cerita ini aku dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggalku. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatanku. Ketika itu aku tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tuaku kerja di PTS Indonesia. Rumah dinasku bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumahku terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah 1 asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas. Dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun aku tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Pada hari itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung, dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Malam pertama, ketika 2 orang cleaning service itu sedang tidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 malam, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut, dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur.
Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul, dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari.